Ini itu hanyalah sia-sia saja, karena aku bisa menyimpan kesadaranku selamanya di dalam pedang setelah kematian, dan juga semua pedang yang ada di sini itu telah disegel dengan semua leluhur puncak Senjian terdahulu. 好一个调虎离圣老君，老夫潜心修，真是存剑道堂，就算活着。 Sementara saat ini di sebuah festival di kota Tianyuan, terlihat Jiang Ming dan gadis hewan berjalan-jalan di sana. Mereka diperintahkan oleh Kaisar Agung untuk bersembunyi di sini. Terlihat hubungan antara Jiang Ming dan gadis hewan itu menjadi sangat dekat. Akan tetapi ketika Jiang Ming sedang sendirian, tiba-tiba seorang wanita tua menghampirinya. Dan ternyata wanita tua itu adalah pemimpin lembah Mihun yang sedang menyamar. Tujuan kedatangannya adalah untuk menangkap Jiang Ming. 不清楚，我觉得他就是主角。姑娘认得我吗？我也要！救命啊！ Tuan muda Jiang menyelamatkan Jiang Ming dan membawanya lari. Akan tetapi tidak semudah itu untuk bisa melarikan diri dari kejaran pemimpin lembah Mihun. 果然如此。你们和竹田村大人在一起吗？真是打了一手好算盘。 Ketika terdesak mau tidak mau Jiang Ming harus berduel dengan pemimpin lembah Mihun. Walaupun terlihat kekuatan Jiang Ming jauh lebih buruk daripada pemimpin lembah Mihun dan dia tidak mampu melawan. Tuan muda Jiang yang sudah berjanji kepada Kaisar Agung untuk melindungi Jiang Ming pun berusaha sekuat tenaga agar Jiang Ming bisa melarikan diri. 快走，江梦姑娘！江梦姑娘，你快逃吧！不会把我怎么样的。 今天我没时间欣赏你的表，你小子真的要找死！ Xin kembali berpindah ke Akademi Lingyun. Terlihat pertarungan masih terjadi di sana sebelum pada akhirnya Duan Siliang keluar dan lalu kembali mengambil alih kendali dan langsung merilis formasi penyegel jiwa 100 serangga beracun. Sebuah panah dilesatkan dari kejauhan dan itu menerjang ke arah Duan Siliang. Alhasil murid senior Lin Bai mengorbankan dirinya memblokir panah itu dan melindungi Duan Siliang. Hal itu membuat formasi gagal dirilis dan akhirnya keadaan kembali berbalik dan Sekte Api semakin membrutal. Banyak murid Akademi Lingyun dibantai tak berdaya. Sementara Duan Siliang berkata, "Yang mulia Kaisar Agung, di manakah Anda berada?" Kemudian banyak murid Sekte Api yang muncul bergandengan dengan murid puncak Senjian memenuhi udara di langit. Melihat itu, para murid Akademi Lingyun kehilangan kepercayaan diri mereka. Akan tetapi pemimpin Sekte Api sebagai pria sejati, dia tidak memanfaatkan kemenangannya itu dan ingin bertarung one by one dengan Duan Siliang. Bahkan ketika Penatua Pang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk sepenuhnya menaklukkan Duan Siliang dan mendapatkan Akademi Lingyun, pemimpin Sekte Api Huoli menolak hal tersebut karena dia akan bertarung secara gentle dengan Duan Siliang sebagai laki-laki sejati.
段思良， Mendengar itu, Duan Xiliang setuju. Bahkan jika dirinya kalah, maka dia dan seluruh Akademi Lingyunnya bersedia untuk tunduk kepada Sekte Api. Akan tetapi jika Huoli kalah, maka kamu beserta seluruh murid Sekte Apimu harus segera meninggalkan Akademi Lingyun dan tidak boleh menginjakan kaki lagi di sini. 完美的活子，段思良，一个要死的人。 Pemimpin Sekte Api Huoli tidak mengiyakan ataupun menolak pertaruhan dari Duan Xiliang, tetapi dia langsung mulai melancarkan serangannya. Bahkan dia langsung merilis jurus andalannya, yaitu Dewa Api telah tiba. 真降临。 Semua orang yang melihat Huoli memanggil Dewa Api, mereka semua terkejut tidak menyangka bahwa Huoli telah menyembahkan dirinya untuk Dewa Api. Akan tetapi Duan Xiliang juga tidak mau kalah. Dia merilis jurus Piton Api Es dan pertarungan pun bergema. 黑色火焰之神无异于我。冰焰巨蟒进阶式。 Kembali kepada Dewa Tixiu, dia nampak masih berhadapan dengan Dewa Pedang Senjian. Namun di sini, Dewa Tixiu merasakan bahwa ada banyak sekali rasa benci pada aura pedang yang ada di sini. Dewa Pedang Senjian mengendalikan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang mana di setiap pedang tersegel jiwa dari para pendahulu puncak Senjian. Dan dari sini, Dewa Tixiu menyadari dari mana aura rasa benci tersebut. 能在整个真武界一直冲，神剑锋在整个神剑锋历届下封上。 Dewa Tixiu terus-menerus menghindari setiap serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Dewa Pedang Senjian. Namun ketika ada kesempatan, Dewa Tixiu langsung merilis jurus omongan non-jutsu dan menyadarkan semua pendahulu puncak Senjian bahwa mereka hanyalah diperalat oleh Dewa Pedang Senjian. 精进之法，世之剑皆为我剑。真的前辈，起步都有，封锁在剑中的。 功力提升是别人的性命如草。 Alhasil semua pedang-pedang itu mulai bergetar dan mulai ingin keluar dari kendali Dewa Pedang Senjian. 我真替其他神剑锋的掌门叫冤，小口不才。 Di sini bahkan Dewa Tixiu memberi hormat kepada semua pendahulu puncak Senjian itu dan berkata bahwa apakah para senior akan terus seperti ini, terus-menerus dikendalikan oleh orang lain? Apakah para senior juga tidak ingin bebas? Alhasil banyak dari pedang itu mulai berdiri berdampingan dengan Dewa Tixiu. 我明白了，你们以今天我就要打破这个平衡。 Namun Dewa Pedang Senjian kembali mengendalikan mereka dan langsung merilis jurus 10.000 pedang. 各位掌门，让我为 Di sini Dewa Tixiu berjanji untuk membebaskan para pendahulu semuanya dan dia merilis guntur penelan jiwa dan berhasil mengendalikan semua pedang itu untuk menyerang balik Dewa Pedang Senjian. 休要替他胡言乱语，迫于他的淫威，所以才不敢噬魂雷刀。吸收灵力，但有个前提，要偷着走。 他们这么做是因为他们是神。 Ya, pada akhirnya Dewa Pedang Senjian berhasil dikalahkan dan Xin berpindah kembali ke kota Tianyuan. Terlihat Peng Wudao mencari-cari di mana Tuan Muda Jiang berada. Sebelum kemudian Tuan Muda Jiang muncul dengan wajah yang babak belur. Namun Tuan Muda Jiang dia tidak memperhatikan lukanya dan malah dia meminta Peng Wudao untuk segeralah cepat selamatkan Jiang Meng. 江川少爷，你需在日落之前找到少爷。少爷，少爷，江门， Kembali ke puncak Senjian, terlihat Dewa Tixiu yang telah mengalahkan Dewa Pedang Senjian. Dia melihat dupa di tangannya yang akan segera habis dan tidak ada lagi waktu. Dia harus secepatnya bergegas ke Akademi Lingyun. Namun untuk bergegas dengan cepat, Dewa Tixiu meminjam kekuatan pedang kilat ribuan mil dari para senior pedang leluhur Senjian. Salah satu pedang mulai bergetar berubah menjadi pedang besar.
dikendarai oleh Dewa Tixiu dan melesat dengan kecepatan tercepat menuju ke Akademi Lingyun. 不好，没有时间了，千里。有劳前辈。枪燃尽之前，定能掌。 Di Akademi Lingyun sendiri, pertarungan antar Duan Siliang dan Huo Li telah sampai ke saat-saat terakhir. Duan Siliang merilis jurus tapak puguang, sementara Huo Li merilis jurus tapak api. Kedua tapak itu bertabrakan. Penatua Pang di kejauhan terkejut ketika mendapati bahwa itu adalah jurus tapak puguang kelas 2 level dasar. Menurutnya, mana mungkin Duan Siliang bisa menguasai jurus mengerikan seperti itu. Sementara Yue Qingbo, dia dapat menebak bahwa jurus itu pasti diajarkan oleh Kaisar Agung. Duan Siliang sendiri saat ini dia sangat percaya diri dengan jurus yang diajarkan Kaisar Agung ini, yang membuat dirinya mendominasi pertarungan. Alhasil keadaan berbalik dan Huo Li berhasil ditekan, bahkan nyaris dikalahkan. Namun si Kehet Penatua Pang yang takut Huo Li akan dikalahkan pun tiba-tiba melayangkan serangan diam-diam, membuat Duan Siliang terluka parah dan dikalahkan. Saat ini di alam atas, Jiang Wuxu dan Jiang Yunwei saling berdiskusi tentang akan runtuhnya Akademi Lingyun di bawah gempuran Sekte Api dan Puncak Senjian. Dan saat itu mereka akan dapat dengan mudah membawa Jiang Meng hidup-hidup. Pada saat ini Penatua Pang sudah tidak sabar lagi untuk menguasai seluruh Akademi Lingyun. Jadi dia mengeluarkan pedangnya untuk menghabisi Duan Siliang. Namun sebelum pedangnya jatuh, tiba-tiba ya, pemimpin Sekte Api Huo Li memblokir pedang itu. Dia tidak hanya kesal kepada Penatua Pang karena sebelumnya berani ikut campur dalam duelnya dengan Duan Siliang. Akan tetapi, tubuh roh langit juga masih ada di tangan Duan Siliang dan tidak ada seorang pun yang boleh membunuhnya dulu. Perbedaan pendapat ini membuat Penatua Pang sangat marah dan dia menantang Huo Li untuk bertarung. Namun ketika mereka berdua akan beradu pukulan, tiba-tiba Yue Qingbo muncul di tengah-tengah mereka dan menghentikan konfrontasi antara kedua belah pihak. Yue Qingbo memperingatkan mereka berdua untuk jangan bertarung, karena sekarang masih ada urusan yang belum diselesaikan. Tiba-tiba seorang murid datang melaporkan bahwa di ruang rahasia bawah tanah Akademi Lingyun ditemukan Jiang Meng di sana. Mereka semua pun segera bergegas ke ruang bawah tanah. Akan tetapi ketika membuka penutup kepala orang itu, mereka semua mendapati bahwa itu bukanlah Jiang Meng. Wanita itu menjelaskan bahwa sebelumnya Kaisar Agung telah memintaku menyamar sebagai junior Jiang Meng. Mendengar itu Penatua Pang sangat marah. Namun Yue Qingbo langsung menyadari bahwa semua ini adalah jebakan. Di lain sisi, Jiang Meng saat ini telah ditangkap oleh pemimpin Lembah Mihun. Namun di saat yang bersamaan, Peng Wudao telah tiba di sana untuk mencari Jiang Meng. Pemimpin Lembah Mihun yang menyadari hal itu langsung melepaskan beberapa jarum ke tanah untuk menyambut Peng Wudao. Namun emang dasar hanya memiliki otot saja tetapi otak tidak punya. Peng Wudao malah menginjak jarum tersebut. Dan setelah itu pemimpin Lembah Mihun muncul dari balik pepohonan menyerang Peng Wudao, membuat Peng Wudao semakin banyak tertusuk jarum dan sangat kesakitan. Sebelum kemudian Peng Wudao merilis jurus andalannya, yaitu Langit dan Bumi Wudao.
哪儿来的疯狂？ Peng Wudao memperbesar sosoknya dan bertarung dengan pemimpin lembah Mihun, membuat pemimpin lembah Mihun kerepotan karena tubuh Peng Wudao ini sangatlah keras seperti batu. 臭婆娘们！ Namun emang dasar lagi Peng Wudao hanya memiliki kekuatan, akan tetapi dia tidak memiliki otak, sehingga dia dengan mudahnya tertipu dan terjatuh ke dalam jurang. 我决一死战！ 四肢发达，游泳。 Sementara di Akademi Lingyun saat ini, Yue Qingbo mengumumkan bahwa mulai saat ini kepemimpinan Akademi Lingyun akan diserahkan kepada Penatua Pang. Tentu saja Penatua Pang sangat senang karena ini adalah yang dia inginkan. Setelah itu Penatua Pang mengambil sebuah pedang dan akan menghabisi Duan Xiliang. Namun di saat pedang itu akan memenggal Duan Xiliang, tiba-tiba 本无意侵犯，等罪人已然伏法。你搞得羸弱不堪。今天，我死，死期到了，死吧！ Ya, sebuah serangan tiba-tiba melesat dan memblokir pedang itu disertai dengan sebuah raungan yang bergema di sana. Dan sudah jelas itu adalah Dewa Tixiu, sang Kaisar Agung. 什么人？ 猴子当棒。 Melihat kedatangan dari Kaisar Agung, bahkan Duan Xiliang hampir menangis. Dia berkata, "Yang mulia Kaisar Agung, Anda akhirnya datang." 朱天尊，你就是那个朱天尊。 Para murid Sekte Api menyerang Kaisar Agung, akan tetapi Dewa Tixiu dengan mudah menangkap mereka dengan jurus tangan iblis. Kemudian Yue Qingbo juga mulai mengambil serangan pertamanya. Namun Dewa Tixiu menampilkan sebuah jurus rahasia pedang dan seketika menggores pipi Yue Qingbo. Hal itu membuat Yue Qingbo merasakan ada yang salah karena bagaimana mungkin orang ini bisa menguasai teknik rahasia puncak Senjian. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah orang ini diam-diam telah pergi ke puncak Senjianku? Kemudian pemimpin Sekte Api Huoli juga mulai melancarkan serangannya. Dan selanjutnya terjadilah pertarungan satu orang versus dua sekte besar. 岳掌门， 太没信！风云剑，Namun ya, mereka semua berhasil dengan mudah dipentalkan oleh Dewa Agung Tixiu. Di sini Dewa Tixiu memperlihatkan pedang yang menyegel kesadaran Dewa Pedang Jiansen kepada Yue Qingbo dan lalu menghancurkan salah satu pedang. Kemudian memberi peringatan kepada Yue Qingbo, jika kamu tidak menyerah, maka kamu akan berakhir seperti itu. 如果你说出来的， 我们一起上吧！天宗弟子，还不投降？ Yue Qingbo menghela napas dalam dan terasa pahit di hatinya. Sementara Dewa Pedang Senjian di dalam pedangnya nampak dia meminta Yue Qingbo untuk menuruti semua kata-katanya. Karena jika tidak, maka semua ilmu rahasia puncak Senjian akan hancur dalam sekejap. 岳清波，看看这是什么？ Akhirnya mau tidak mau Yue Qingbo hanya bisa menarik mundur semua pasukannya dan pergi dari Akademi Lingyun. 快找他的分！ 我们走，守着桥。 Akhirnya semua krisis telah teratasi dan Duan Xiliang bisa menghela napas lega. Dia juga menyadari semua rencana dari Kaisar Agung dari awal melepaskan Penatua Pang, lalu membuat keributan di kota Tianyuan, dan lalu menyerang markas besar puncak Senjian di saat tidak ada orang, dan lalu bergegas dengan cepat kembali ke Akademi Lingyun. Menurut Duan Xiliang ini merupakan strategi yang sangat bagus.
Akan tetapi sayang hal itu semuanya telah menjadikan Akademi Lingyun sebagai taruhan. 大人，幸亏你今峰辉，真是下了一手好之棋，偷袭神剑锋老太可怕了。 Sementara di lain tempat, Jiang Ming dan gadis hewan nampak melarikan diri dari kejaran pemimpin lembah Mihun. Akan tetapi tiba-tiba sebuah jurang muncul di depan mereka. Jiang Ming menyadari bahwa ini adalah ilusi yang dibuat oleh pemimpin lembah Mihun. Dia meyakinkan gadis hewan untuk terus berlari. Namun berlari sekencang apapun mereka tetap saja terkejar oleh pemimpin lembah Mihun. Sehingga tidak ada cara lain demi mempertahankan diri sendiri. Mereka berdua kembali harus bertarung melawan pemimpin lembah Mihun. Akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam jurang. Namun untungnya pemimpin Gedung Chunpeng muncul di saat yang tepat dan membawa Jiang Ming juga gadis hewan melarikan diri. Namun tetap saja pemimpin lembah Mihun dapat mengejar dengan sayap kupu-kupunya. Di sini gadis hewan mengorbankan diri memegang kaki pemimpin lembah Mihun dan terjatuh bersama. Jiang Ming meminta pemimpin Gedung Chunpeng untuk menyelamatkan gadis hewan itu. Akan tetapi pemimpin Gedung Chunpeng mengabaikannya karena dia hanya diminta oleh Kaisar Agung untuk melindungi Jiang Ming saja. Sayang sekali gadis hewan hanya bisa menunda pemimpin lembah Mihun sebentar saja karena terlihat pemimpin lembah Mihun telah kembali mengejar Jiang Ming. Namun scene kembali berpindah, terlihat di sebuah hutan para murid Akademi Lingyun sedang mengejar Penatua Pang yang kembali melarikan diri. Para murid yang diasuh oleh Penatua Pang nampak muncul dan mengarahkan Penatua Pang untuk ikut bersama mereka. Akan tetapi Penatua Pang menyadari bahwa kedua muridnya itu membawanya ke tempat lain, yang mana kedua murid itu mengkhianati Penatua Pang dan ingin menyerahkan Penatua Pang kepada Kaisar Agung agar mereka bisa memiliki harapan untuk hidup. Tentu saja Penatua Pang sangat kesal dan menghabisi kedua muridnya. Dan Penatua Pang kembali melarikan diri. Namun di saat itu dia tiba-tiba bertemu dengan Xiao Chen. Di sini Xiao Chen menjelaskan kepada Penatua Pang bahwa sebelumnya karena dia membuat Penatua Pang kabur, alhasil dirinya dipenjara oleh Kaisar Agung. Dan pada saat Akademi Lingyun diserang sebelumnya, aku akhirnya bisa melarikan diri. Melihat muka polos Xiao Chen, Penatua Pang percaya-percaya saja kepadanya. Namun dia bertanya, apakah kamu tidak menyalahkanku karena sebelumnya dipenjara akibat olehku? Xiao Chen menjawab, tentu saja aku sangat kesal padamu, tetapi sekarang aku adalah murid yang kabur dari Akademi Lingyun. Aku sekarang sudah seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tidak ada tempat untukku bisa hidup. Jadi lebih baik aku mengikuti Penatua Pang. Dengan kekuatan Penatua Pang, suatu hari nanti kita pasti bisa bangkit lagi. Akhirnya Penatua Pang sepenuhnya percaya kepada Xiao Chen. Dan di sini mereka akan berpisah untuk melarikan diri satu sama lain. Namun kemudian mereka besok akan janjian bertemu lagi di penginapan Juiyun. Namun ketika Penatua Pang pergi, tiba-tiba klon dari Jiang Yunwei muncul, yang mana dia mengira Penatua Pang adalah Kaisar Agung karena memakai topeng yang sama.
sehingga dia langsung menghabisi Penatua Pang dan ternyata ini semuanya adalah rencananya Dewa Tixiu. 诸天尊，我认得这个面具，师兄被天界压制了功力，一绝后患，人雷无界。是诸天尊，看来你这 Dewa Tixiu mencibir, kedua orang bodoh itu. Namun kemudian Dewa Tixiu teringat kepada Jiang Ming dan dia segera melesat pergi menuju ke kota Tianyuan untuk mencari Jiang Ming. 两个蠢。 Sementara Jiang Ming sendiri saat ini masih dikejar-kejar oleh pemimpin lembah Mihun. Pemimpin lembah Mihun terus melayangkan serangan-serangan jarak jauh, sehingga membuat kendaraan yang ditunggangi oleh pemimpin Gedung Chunpeng rusak. Dan mereka berdua akhirnya harus mendarat darurat dan jatuh dengan keras ke tanah. 秋蝶追月，小心！毁了！ 我的驾驶技术太…… Dikarenakan sayap kapal terbangnya rusak, pemimpin Gedung Chunpeng merubah mekanisme kapalnya menjadi kuda. Jiang Ming disuruh menunggangi kuda itu dan mereka berdua dengan cepat melarikan diri. Sementara hujan ungu telah memenuhi seluruh hutan, yang mana itu adalah ilusi dari pemimpin lembah Mihun. 期的流马，这技术据说来自未来世。这。 Tiba-tiba sosok bayangan dari pemimpin lebah Mihun juga muncul di depan mereka berdua. Di sini pemimpin lebah Mihun bertanya, kenapa pemimpin Gedung Chunpeng mau repot-repot menyelamatkan gadis ini? Pemimpin Gedung Chunpeng menjawab bahwa seseorang telah berjanji akan memberiku imbalan besar jika melindungi gadis ini. Pemimpin Gedung Chunpeng bekerja sama dengan Jiang Ming dan bertarung melawan pemimpin lembah Mihun. Sebelum kemudian gadis hewan juga berhasil menyusul, sehingga pertarungan 1 lawan 3 terjadi. Pemimpin Gedung Chunpeng berhasil meledakkan kabut asap membuat pandangan pemimpin lembah Mihun kabur, dan mereka bertiga kembali melarikan diri. Sementara saat ini Dewa Tixiu baru saja sampai di kota Tianyuan. Dia bertemu dengan Tuan Muda Jiang dan bertanya di mana Jiang Ming. Tuan Muda Jiang menjelaskan bahwa Jiang Ming dikejar oleh pemimpin lembah Mihun dan dia dipaksa melarikan diri ke kedalaman hutan. Ilusi yang dibuat pemimpin lembah Mihun semakin menjadi-jadi, membuat mereka bertiga kesulitan. Tapi pemimpin Gedung Chunpeng berusaha meyakinkan mereka bahwa semuanya hanyalah ilusi. Namun tiba-tiba Jiang Ming mendengar suara Xiao Chen membuatnya menjadi goyah. Pemimpin Gedung Chunpeng memberi Jiang Ming pengertian bahwa ilusi yang dibuat oleh pemimpin lembah Mihun bukan hanya berupa visual saja, tetapi juga bisa menimbulkan halusinasi suara. Sehingga dia meminta agar Jiang Ming menutup mata dan telinga. Namun sayang, Jiang Ming tidak mendengarkan perkataan pemimpin Gedung Chunpeng. Akibat rasa sayangnya kepada kakak Xiao Chen, dia pun bergegas menyelamatkan kakak Xiao Chen walaupun itu hanyalah ilusi. Ya, akibat rasa cinta yang telah membutakannya membuat Jiang Ming tidak mampu melihat Xiao Chen terluka sedikit pun. Hasilnya dia ditangkap oleh pemimpin lembah Mihun.
你知道最大的坏事，每个人都活在自由。Jiang Meng menjerit kesakitan. Dia terluka, dilukai oleh pemimpin lembah Mihun di punggungnya. Sebelum kemudian Dewa Tixiu atau Xiao Chen yang sebenarnya telah tiba di sana. Dan guntur penelan jiwa langsung dirilis. 每个人都活在自由。你觉得是什么？人生。救命！ Pemimpin lembah Mihun melarikan diri dan Jiang Meng berhasil diselamatkan. Teknik jeritan langit dirilis. Semua ilusi pemimpin lembah Mihun menghilang. Sementara Jiang Meng tersadar dan berkata, "Yang mulia Kaisar Agung, apakah kamu sebenarnya adalah kakak Xiao Chen?" Setelah mengatakan itu, Jiang Meng kembali tak sadarkan diri. Sepertinya dia menderita luka yang sangat fatal. Cang Qiongqiu. Xin mundur beberapa tahun yang lalu. Di tahun itu, di aula utama gerbang Yeyun, terlihat Duan Xiliang sedang berkultivasi. Sebelum kemudian seorang murid datang melaporkan bahwa ada monster di gedung belakang. Segera Duan Xiliang bersama beberapa murid memeriksa monster itu. Ketika masuk ke dalam hutan, terlihat akar-akar hijau menerjang dari kejauhan dan menangkap para murid. Duan Xiliang mengejar kemana akar hijau itu membawa para muridnya. Sebelum kemudian Duan Xiliang melihat sendiri monster yang berbentuk seperti kelopak bunga dan dia bertarung melawan monster itu. Akhirnya Duan Xiliang berhasil mengalahkan monster itu. Dan ketika Duan Xiliang membuka kelopak bunga itu, ternyata ada seorang bayi di dalamnya. Dan yang lebih membuat Duan Xiliang terkejut adalah ternyata bayi itu merupakan tubuh roh langit yang langka. Lalu kita dibawa kembali ke waktu sebelumnya, yang mana terlihat Jiang Meng tidak sadarkan diri dan dia sepertinya terluka sangat parah. Terlihat juga seorang wanita tua mencoba menyembuhkan Jiang Meng. Sayang sekali wanita tua itu tidak bisa menyembuhkan Jiang Meng dan dia menjelaskan kepada Dewa Tixiu bahwa kekuatan spiritual di tubuh anak ini tidak ada di dunia panah. Dan malah wanita tua itulah yang mendapat serangan balik. Wanita tua itu menyerah untuk menyembuhkan Jiang Meng. Dia menjelaskan bahwa ini adalah tubuh roh langit, yang mana itu sangatlah langka di 6 bagian dunia. Dan ketika dia dewasa, dia dapat mengumpulkan kekuatan spiritual yang sulit diterima orang biasa. Dan ketika bencana besar datang, maka persembahkan dia. Maka dunia ini akan terhindar dari bencana besar. Di sini pemimpin gedung Chunpeng juga mengatakan bahwa alasan semua sekte memperebutkan Jiang Meng itu juga karena ingin memurnikan tubuh roh langitnya untuk meningkatkan ranah kultivasi dengan sangat cepat. Dewa Tixiu mengetahui semua hal itu. Dia bertanya kepada wanita tua, apakah bisa menyembuhkannya? Wanita tua menjawab, obat di seluruh dunia panah tentu saja tidak ada gunanya. Hanya ada satu obat yang bisa menyembuhkannya, yaitu rumput dewa yang ada di dunia langit. Wanita tua itu menjelaskan bahwa ada rumput Tianling di tepi batu 3 kehidupan dunia langit, yang mana dengan rumput itu bisa memulihkan roh dan bangkit dari kematian. Dan kebetulan di pelelangan gedung Chunpeng selanjutnya, dikabarkan ada orang yang sudah membawa rumput Tianling ini ke pelelangan harta karun. Mendengar itu, segera pemimpin gedung Chunpeng bergegas pergi untuk mencari tahu tentang rumput Tianling itu. Sementara Dewa Tixiu bertanya, jika rumput Tianling itu ada yang membawanya ke pelelangan di gedung Chunpeng, tapi kenapa Mao Peng sebagai pemimpin gedung Chunpeng tidak mengetahuinya? Wanita tua menjawab bahwa pelelangan gedung Chunpeng itu sangatlah rahasia
Bahkan semua peserta lelang menggunakan topeng dan jubah yang sama untuk menyembunyikan identitasnya. 你有所不知，春风楼为安全起见，参加贵重的宝物也不用 Di 担。 tempat lain, pemimpin gedung Chunpeng meminta bawahannya agar jika ada orang yang menjual rumput Tianling untuk segera melapor kepadanya. Di lain sisi, tiba-tiba 3 orang bersaudara datang ke gedung Chunpeng mencari Mao Peng, yang mana mereka bertiga memiliki konflik dengan Mao Peng, sang pemimpin gedung Chunpeng. Karena ketika mereka bertiga bergegas menuju tempat lelang, di tengah jalan mereka tiba-tiba saja dirampok. Semua hartanya lenyap dan perampoknya memakai topeng gedung Chunpeng. Oleh karena itu mereka yakin bahwa Mao Peng lah yang melakukannya. Alhasil di sini Dewa Tixiu dan wanita tua harus melawan ketiga orang bersaudara itu, yang memperkenalkan bahwa mereka bertiga adalah 3 siluman bumi. 烫死我了！我们是地球三少。Akhirnya ketiga bersaudara itu dikalahkan, dan saat itu tiba-tiba sebuah patung batu serigala tidak sengaja keluar dari salah satu kantong orang itu. Patung batu serigala itu ditarik oleh Dewa Tixiu dan jatuh ke tangannya. Di sini Dewa Tixiu merasakan bahwa patung batu serigala ini memiliki sesuatu, dan dia segera meminta patung batu serigala ini agar diberikan kepadanya. Namun ketiga bersaudara itu menolak untuk memberikan patung batu serigala kepada Dewa Tixiu. Di sini Dewa Tixiu berjanji akan membantu mereka bertiga untuk mendapatkan kembali harta mereka yang sebelumnya dicuri. Akan tetapi sebagai bayarannya Dewa Tixiu meminta agar patung batu serigala ini diberikan kepadanya. Akhirnya mendengar tawaran itu, mereka bertiga pun setuju. 你想从我们这里得到，便是10个100个也。密宝大会寻宝的，但你们家都称我为朱天尊，说话向来一言九鼎。 Kemudian Dewa Tixiu datang ke tempat sepi lalu meneteskan esensi darahnya kepada patung batu serigala dan tiba-tiba ya, ternyata patung batu serigala itu sebenarnya adalah hewan mitos kuno yang bernama serigala bermata 3, dan di bawah pemanggilan Dewa Tixiu, serigala bermata 3 itu bangkit dari tidurnya. Hewan mitos kuno serigala bermata 3 meraung ke langit. Dia seperti tak terkendali. Dewa Tixiu mendekati serigala bermata 3 dan menjelaskan bahwa aku sudah membuka segelmu. Sekarang kamu sudah bebas. Akan tetapi serigala bermata 3 itu sepertinya tidak ingin ditundukkan. Dia menyerang Dewa Tixiu. Mata ketiga di antara alisnya terbuka. Dewa Tixiu menyadari bahwa sepertinya pengorbanan darahnya tidak bisa membiarkan serigala bermata 3 patuh padanya. Artinya Dewa Tixiu harus memberi serigala bermata 3 ini pelajaran terlebih dahulu sebelum bisa tunduk kepadanya sepenuhnya. Dewa Tixiu juga melihat kenangan masa lalu dari serigala bermata 3, yang mana waktu zaman kuno serigala bermata 3 ini dikepung oleh banyak praktisi. Dewa Tixiu mengeluarkan senjata tali pengikat spiritual dan bertarung melawan hewan mitos kuno serigala bermata 3. 来吧！想要驯服你，我还是优先买。
Setelah kelelahan melawan Dewa Tixiu, serigala bermata 3 pun tidak mampu berlari lagi. Di sini Dewa Tixiu meminta serigala bermata 3 untuk mulai saat ini ikuti aku sebagai tuanmu, dan aku akan memberimu makan daging yang banyak. Akhirnya serigala bermata 3 memiliki ikatan dengan Dewa Tixiu dan menjadi peliharaannya. Namun kemudian serigala bermata 3 merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka berdua. Alhasil serigala bermata 3 merilis mata ketiga di antara alisnya, memindai sekitar, dan setelah menemukan titik lokasi musuh, dia langsung mencegat orang itu hingga keluar dalam tanah. Pria bertopeng yang dicegat oleh serigala bermata 3 sangatlah marah. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Dewa Tixiu menjawab dengan mencibir, sehingga membuat pria bertopeng itu kesal dan mulai melancarkan serangannya kepada Dewa Tixiu dan juga serigala bermata 3. Sebuah teknik spiritual aneh dirilis oleh pria bertopeng. Dia berkata bahwa siapapun yang menghalangiku maka harus mati. Pria bertopeng menampilkan sebuah formasi dan mengurung Dewa Tixiu juga serigala bermata 3 di dalamnya. Yang mana formasi ini dapat menyerap kekuatan spiritual Dewa Tixiu. Dan bahkan kekuatan spiritual yang diserap itu dapat berubah menjadi sosok klon dari pria bertopeng. Sehingga semakin sosok klon itu dimusnahkan, maka semakin banyak pula akan bermunculan. Walaupun Dewa Tixiu dan serigala bermata 3 dengan mudah mengalahkan klon-klon ini, akan tetapi semakin dikalahkan, semakin banyak pula bermunculan. Terlebih lagi formasi ini menyerap kekuatan spiritual mereka. Hal ini membuat Dewa Tixiu merasa sangat merepotkan. Dan satu-satunya jalan agar bisa keluar dari formasi dan juga mengalahkan semua klon ini secara bersamaan, yaitu adalah dengan mencari tubuh asli dari pria bertopeng dan mengalahkannya. Namun yang sulit adalah menemukan tubuh asli dari pria bertopeng, dan bahkan ketika ditemukan pria bertopeng itu memiliki pertahanan diri yang begitu banyak. Sementara Dewa Tixiu tidak memiliki waktu terlalu banyak karena kekuatan spiritualnya terus-menerus diserap di bawah formasi ini. Sementara saat ini pelelangan Gedung Chunpeng telah dibuka dan terlihat semua orang telah berkumpul di sana, termasuk Tuan Muda Jiang dan Peng Wudao. Mao Peng, sang pemimpin Gedung Chunpeng, membuka pelelangan dengan harta pertama yang langsung dilelang. Yang mana harta karun pertama itu bernama Mutiara Malam 7 Warna. Segera semua orang yang tertarik dengan Mutiara Malam 7 Warna mulai menawar harganya. Tuan Muda Jiang tidak ikut menawar harta Mutiara Malam 7 Warna karena kedatangannya ke pelelangan ini diperintahkan oleh Sang Kaisar Agung untuk mencari rumput Tianling. Saat itu wanita tua juga bergabung dengan Tuan Muda Jiang karena tujuan mereka sama, yaitu rumput Tianling. Sementara baku hantam Dewa Tixiu dan praktisi bertopeng masih berlanjut. Di sini Dewa Tixiu meminta serigala bermata 3 untuk merilis jurus mata langit. Dan seketika serigala bermata 3 merilisnya, membuat dirinya berubah menjadi klon yang sangat banyak dan menyerang klon pria bertopeng.
可以啊！如潮汐。在石碑后面。 Sementara pertarungan klon versus klon terjadi, serigala bermata 3 sendiri menggunakan mata ketiga di antara alisnya untuk mencari tahu di mana tubuh asli pria bertopeng berada. Dan setelah menemukannya, dia langsung bergegas menuju ke satu arah. Pria bertopeng mengeluarkan semua pertahanannya untuk memblokir serigala bermata 3. Namun yang dia tidak ketahui adalah bahwa Dewa Tixiu telah menyisir dari arah lain dan menyerang pria bertopeng, sehingga membuatnya terjatuh dan formasinya kehilangan pondasi, sehingga semua klonnya juga akhirnya musnah. Dewa Tixiu memuji kehebatan serigala bermata 3 karena kemampuannya sangatlah bagus. Namun saat itu serigala bermata 3 nampak sangat kelelahan dan tiba-tiba berubah menjadi serigala kecil. Dewa Tixiu memberi nama serigala bermata 3 dengan nama Xiao Hei. Dewa Tixiu juga meminta maaf karena Xiao Hei sudah tertidur selama ribuan tahun. Akan tetapi baru saja bangun sudah ikut perang besar. 小一只，就叫小黑，灵力也应该耗尽了吧？ Kemudian 3 bersaudara muncul dan bertanya kepada Dewa Tixiu, apakah Anda sudah menemukan harta kami yang dicuri? Ternyata pria bertopeng sebelumnya adalah pencurinya, dan semua harta milik ketiga bersaudara itu ada di dalam kendaraan pria bertopeng. 难为你了，你们的宝贝在那边。 Ketiga bersaudara itu sangatlah senang karena semua hartanya masih ada. Akan tetapi salah satu dari mereka menyadari bahwa ada satu harta yang hilang, yaitu rumput Tianling. Mendengar bahwa itu adalah rumput Tianling, Dewa Tixiu sedikit terkejut. 少东西们！这个也在，这个也在。你说帮我们抓小偷抓的？不对，天灵草呢？ 难为你了，陈叔，就叫你二狗吧。天灵草。 Kembali ke lelang, saat ini lelang sudah sampai kepada puncaknya dan pemimpin Gedung Chunpeng mengeluarkan harta terakhir yang akan dilelang, yaitu rumput Tianling. 现在，你这不一会儿就拍了这么多包。 Seketika semua orang menjadi bergemuruh karena tujuan paling besar mereka datang ke pelelangan kali ini itu adalah karena daya tarik dari rumput Tianling. Pemimpin Gedung Chunpeng langsung mengumumkan bahwa harga awal dari rumput Tianling adalah 8 juta tael. Semua orang kembali bergemuruh, harga awalnya sangatlah terlalu mahal. Siapa yang sanggup membayarnya? Namun Tuan Muda Jiang langsung menawar dengan harga 10 juta tael. Akan tetapi di kursi podium lainnya, seseorang menawar dengan harga 1 juta tael emas, yang mana itu lebih berharga daripada 10 juta tael biasa. Namun Tuan Muda Jiang tidak mau kalah, dia langsung kembali menawar dengan harga 2 juta tael emas. Sayang sekali orang itu juga nampaknya sangatlah menginginkan rumput Tianling, sehingga dia kembali menaikkan harganya menjadi 2,5 juta tael emas. Tidak hanya itu, Tuan Muda Jiang juga tidak mau kalah, dan dia kembali menawar lagi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga terjadilah tawar-menawar yang membuat harga rumput Tianling menjadi melambung tinggi. Dan semua orang hanya bisa terpelongo karena ada 2 sultan di sini. 350万两，1000万两，500万两，550万，
300万两黄800万两白银。，600万，650万。 Sampai kemudian orang itu menawar dengan harga 6,5 juta tael emas. Dan ketika Tuan Muda Jiang ingin menawar dengan harga 7 juta tael emas, tiba-tiba Peng Wudao mengingatkan bahwa uang 6 juta tael emas itu merupakan batas uang yang kita miliki. Namun di sini wanita tua atau yang mulai sekarang kita sebut saja nenek serangga, yang mana nenek serangga memberikan 3 batang emas kepada Tuan Muda Jiang agar bisa kembali menawar rumput Tianling. 给到了650万两黄金。这怎么跟天子叫的？拿着。 Akhirnya Tuan Muda Jiang kembali menawar dengan harga 7 juta tael. Namun di sisi berlawanan orang sebelumnya masih menaikkan harganya, seolah-olah uangnya tidak akan habis-habis. Dia kembali menawar dengan harga 8 juta tael. Semua orang hanya bisa terpelongo, sementara Tuan Muda Jiang tidak bisa menaikkan harganya lagi. Dan ketika rumput Tianling akan jatuh kepada tangan orang itu, tiba-tiba Dewa Tixiu muncul dan menawar dengan harga 10 juta tael emas. 万两黄金。主天尊大人， Orang sebelumnya yang tidak lagi memiliki uang di atas 10 juta tael, dia pun menggunakan cara liciknya dengan datang ke tengah-tengah platform dan langsung mengetok palu yang dipegang oleh pemimpin Gedung Chunpeng dan menegaskan kepada Dewa Tixiu bahwa Anda sudah terlambat karena pelelangannya sudah berakhir. 主天尊大人还留了一手。主天尊，拍卖结束了。 Dewa Tixiu tidak ingin kalah. Dia berkata bahwa lelang harus didasarkan pada harga tertinggi. Jika Anda ingin mendapatkan rumput Tianling, maka Anda bisa memberikan harga lebih tinggi daripada harga yang aku berikan. 黄金主天尊大人还留了一手。我这是要，不妨再 Namun saat itu tiba-tiba 3 bersaudara muncul dan mengatakan bahwa pelelangan rumput Tianling ini tidaklah sah karena rumput Tianling ini sebenarnya milik kami. 我们的。 有什么证据？ Tuan Muda Jiang bertanya apa buktinya jika rumput Tianling ini memang milikmu. Ketiga bersaudara itu mengeluarkan sebuah benda, dan ketika benda itu didesak, seketika benda itu bereaksi, yang mana ini digunakan oleh mereka untuk mengikat rumput spiritual, yaitu rumput Tianling. Dan benar saja ketika benda itu dinyalakan, rumput Tianling langsung bereaksi. 下一站，凭什么说天灵草？大家都认识这个吧？他们水很回，傲之肉。药之人用来吸附灵草所。 Orang sebelumnya tidak ingin rumput Tianling jatuh ke tangan orang lain, sehingga dia dengan terang-terangan mengambil rumput Tianling secara langsung dari tangan pemimpin Gedung Chunpeng. Ketiga bersaudara tentu saja tidak membiarkan hal itu, sehingga salah satu dari mereka melepas jubahnya, yang mana diketahui ketika jubah dilepas maka orang tersebut akan kehilangan daya gravitasi, sehingga bisa melayang di tempat ini dengan bebas. Lalu dia melesat mengambil rumput Tianling yang ada di tangan orang sebelumnya. Dan orang itu juga tidak mau kalah, dia langsung memerintahkan 2 bawahannya untuk merebut kembali rumput Tianling. Sehingga terjadilah pertarungan untuk memperebutkan rumput Tianling. 天灵草在我手上，我看你！走你！你快上，把天灵草夺回来！ Tidak tahan dengan semua ini, ketiga orang misterius itu merilis sebuah formasi besar yang mana mereka membentuk 3 segitiga aura hijau memenuhi semua ruangan. Dan seketika semua orang merasakan guncangan dari formasi besar tersebut. Nenek serangga yang memiliki pengetahuan luas sadar bahwa ini adalah formasi iblis boneka yang sudah lama hilang. Dan formasi ini bisa membuat orang kehilangan kesadarannya seperti boneka. Yang mana setiap orang yang ada di ruangan ini akan menuruti perintah sang pengguna formasi.
Untungnya nenek serangga memiliki pil penghilang roh, yang mana dengan pil itu nenek serangga bisa terhindar dari formasi boneka. Dewa Tixiu bertanya-tanya kenapa nenek serangga tidak terpengaruh oleh formasi boneka ini. Dan saat itu semua orang sudah mulai kehilangan kesadarannya. Bahkan Dewa Tixiu sudah mulai kesakitan. Namun dengan kekuatan jiwa yang kuat, dia masih mampu menahannya. Nenek serangga mendapatkan rumput Tianling itu. Ketiga orang misterius yang menyadari nenek serangga telah membawa rumput Tianling pun langsung mengejar dan bertarung dengan nenek serangga. Rumput Tianling berhasil diambil oleh ketiga orang misterius. Dewa Tixiu yang melihatnya langsung merilis jurus jeritan langit dan seketika formasi boneka langsung dikonter. Sementara semua orang yang telah kehilangan kendali dari formasi seketika pingsan di tempatnya. Ketiga orang misterius itu memecah kotak rumput Tianling menjadi 3 bagian dan masing-masing dari mereka memegang satu kotak. Lalu setelah itu mereka melarikan diri. Untungnya ketiga bersaudara memiliki kartu hantu yang terhubung dengan rumput Tianling, sehingga mereka berhasil menemukan jejak kepergian ketiga orang misterius sebelumnya. Sementara di dunia atas terlihat Jiang Wuxu dan Jiang Yunwei masih saja memikirkan tentang bagaimana cara mengalahkan Kaisar Agung. Namun di sini Jiang Wuxu ternyata sudah melaporkan hal ini kepada Guru Agung. Namun Jiang Wuxu mendapat kabar dari Guru Agung bahwa Kaisar Agung itu bukanlah manusia biasa dan mungkin dia adalah reinkarnasi dari seorang penguasa. Terlebih lagi dia juga memiliki tubuh roh langit yang langka. Dan setelah dia memiliki kekuatan yang kuat, sepertinya dia akan menyerang dunia langit. Sehingga sebelum itu terjadi, mereka harus memiliki cara untuk memusnahkan Kaisar Agung. Sementara ketiga orang misterius telah sampai di 3 belokan yang berbeda. Di sini pemimpin dari mereka bertiga berkata bahwa putri sedang menunggu di lembah. Jadi sampai bertemu di sana. Setelah itu mereka pergi ke 3 jalur yang berbeda. Dewa Tixiu dan yang lainnya juga sampai di sana. Mereka kebingungan tentang ke arah mana mereka harus pergi. Di sini Xiao Hei diandalkan untuk bisa mencium ke mana arah rumput Tianling itu pergi. Dan setelah Xiao Hei dapat menciumnya, segera mereka bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh Xiao Hei. Lalu kemudian menemukan salah satu orang misterius dan bertarung dengannya. Sayang sekali ternyata kotak yang dia bawa itu adalah kotak kosong, yang berarti rumput Tianling dibawa oleh orang lainnya. Dewa Tixiu menyerahkan orang ini kepada ketiga bersaudara, sementara dia dan nenek serangga kembali ke lorong sebelumnya dan mereka berdua pergi ke lorong yang berbeda. Namun di sini nenek serangga tersenyum tipis karena sebenarnya dia telah menyimpan serangga pencari rohnya ke dalam kotak rumput Tianling. Dewa Tixiu berhasil mengejar salah satu orang misterius dan dia memerintahkan Xiao Hei untuk mengurus orang ini. Namun ketika orang misterius itu melihat bahwa Xiao Hei yang dipanggilnya ternyata hanyalah seekor serigala kecil, pun membuatnya tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi ketika Xiao Hei berubah menjadi serigala bermata 3
yang menakutkan. Seketika orang misterius itu menjadi ketar-ketir sebelum kemudian kotak rumput Tianling itu jatuh ke tangan Dewa Tixiu. 这么个小板凳来拦我？ Di lain sisi, nenek serangga terus mengejar orang misterius lainnya. Orang misterius itu melancarkan serangan racun kepada nenek serangga, membuat nenek serangga menyadari bahwa ini adalah racun bayangan. Apakah kalian adalah pembunuh bayangan yang telah bersembunyi selama ratusan juta tahun di dunia persilatan? Yang mana organisasi ini mencari harta langka di ke-6 dunia. Orang misterius yang mana dari suaranya dia adalah wanita, kita sebut saja wanita misterius. Di sini dia tidak menyangka nenek tua ini memiliki pengetahuan yang cukup luas. Alhasil pertarungan antar nenek serangga dan wanita misterius terjadi. 一探这6级奇毒的这是南疆无术，品毒可是他们的独门绝。一探这6级奇毒。 Di lain sisi, orang misterius lainnya yang dikejar oleh Dewa Tixiu saat ini mulai melakukan perlawanan. Walaupun kekuatan orang misterius ini tidak terlalu kuat, akan tetapi dia memiliki keunggulan yang menonjol, yaitu pada kecepatannya, sehingga dia dapat beberapa kali melancarkan serangan kepada Dewa Tixiu. Dewa Tixiu merilis jurus guntur penelan jiwa dan seketika aura hijau dari tubuh orang misterius itu diserap oleh Dewa Tixiu. Orang misterius itu menyadari bahwa kekuatan spiritualnya sedang diserap. Pada akhirnya orang misterius itu dikalahkan dan dijerat di lehernya oleh Dewa Tixiu. Di sini Dewa Tixiu ingin mengulik beberapa informasi darinya. Namun sayang orang misterius itu tidak mengatakan apapun, sehingga akhirnya Dewa Tixiu pun menghabisinya. Setelah itu Dewa Tixiu dengan cepat bergegas menuju ke orang misterius yang dikejar oleh nenek serangga. Saat ini pertarungan antar nenek serangga dan wanita misterius semakin memanas. Namun terlihat nenek serangga menjadi terpojokan karena dia terkena racun milik wanita misterius, sehingga membuat punggungnya sedikit terkorosi. Ketika nenek serangga berhasil dikalahkan dan ingin dihabisi, tiba-tiba serigala bermata 3 muncul dan menyelamatkannya. Sementara nenek serangga sedikit kesal karena Dewa Tixiu datang lebih cepat dari yang dia perkirakan, sehingga dia kehilangan momen untuk mendapatkan rumput Tianling. Dewa Tixiu bertarung melawan wanita misterius. Di sini Dewa Tixiu langsung merilis petir pemakan jiwa dan menyerap racun wanita misterius. Namun wanita misterius terkejut ketika Dewa Tixiu menyerap racun miliknya, karena itu akan mengkorosi tubuh si penyerap sendiri. Dan benar saja, Dewa Tixiu langsung menarik diri. Mempunyai kesempatan, wanita misterius langsung melancarkan serangan racun yang bertubi-tubi. Wanita misterius merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut kembali rumput Tianling. Alhasil dia memutuskan untuk melarikan diri. Tapi tentu saja Dewa Tixiu tidak akan membiarkannya. Namun sayang wanita misterius itu merilis jurus andalannya dan berhasil melarikan diri.
Wanita misterius itu sampai di sebuah tempat dan memberi hormat kepada seorang tuan putri yang merupakan tuannya. Dia melapor bahwa misinya telah gagal. Itu semua karena seseorang yang disebut Kaisar Agung. Namun tuan putri tidak marah sama sekali. Malah dia meminta wanita misterius untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan lalu segera tuan putri itu membangkitkan seorang raksasa di sisinya. Lalu menunggangi raksasa itu, kemudian kelompok mereka pun pergi dari sana. 失手了，是朱天尊的。你们也不是他的对手，我们摸摸这朱天尊的底而为，静观其变。杀手还能再有出头之日，